Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Shalom, selamat pagi untuk para orang tua, anak didik kami, Bapak Ibu Guru, dan keluarga besar SD RK Budi Luhur. Pagi ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita, marilah kita mengikuti renungan. Sebelum kita mengikuti renungan, mari kita ambil sikap berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu di pagi hari ini untuk kesehatan yang boleh kami rasakan, untuk segala aktivitas yang juga boleh kami mulai pagi ini. Bapa, sebelum kami melanjutkan segala aktivitas kami mau dengar akan firman-Mu, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab hati dan pikiran kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya, siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepadanya murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti, sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepadamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Renungan kita pagi ini, Tuhan Yesus menggenapi panggilan misi Israel bagi bangsa-bangsa. Ia telah ditolak dan dibunuh. Mari kita mewartakan kabar keselamatan ini kepada semua orang. Jika seorang sedang mengalami penderitaan,
Ia takut terhadap apa yang sedang dialaminya. Satukan deritamu bersama Yesus. Ia menerima penderitaan dan kematiannya. Maukah kita pergi mengikut Yesus? Mengikutinya adalah pilihan terbaik. Demikianlah renungan kita pagi ini. Untuk mengakhirinya, kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami agar kami mampu mengikut Engkau, agar kami mampu meneladani Yesus yang walaupun dia menderita, namun dia menyerahkan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Ajarlah kami untuk mewartakan keselamatan yang daripada-Mu, dan biarlah kami semuanya menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Bapa, kami akan melakukan segala aktivitas kami, apapun yang kami kerjakan, kami akan menyerahkan hati dan pikiran kami, tubuh serta jiwa kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja di setiap langkah kami, dan kemanapun kami pergi, Engkau kiranya tetap menyertai. Bapa, proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan, walaupun masih dalam jaringan, Engkau kiranya Allah yang memberkati setiap Bapak Ibu guru dan juga murid-murid sehingga bisa belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Bapa, Engkau tahu kami adalah anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa. Mari Bapa, kiranya Engkau berkenan sucikan kami sehingga kami layak menjadi pewaris kerajaan-Mu. Ini hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Di atas segalanya, ampunilah kami dari setiap dosa pelanggaran kami, agar kiranya dosa kami tidak menjadi penghalang bagi setiap berkat yang ingin Engkau limpahkan kepada kami. Terpujilah Engkau Bapa kekal sampai selamanya. Amin. Bapa dan Putra dan Roh